Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya sampai detik ini Engkau Tuhan yang masih tetap mendengar setiap doa dan seruan anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat yang indah, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, we welcome you in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Lawat setiap hati kami. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bekerja mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami percaya kami semua pasti akan diubahkan, dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siap diberkati bersama-sama, katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Ya, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang baik ya, semua akan baik-baik saja. Dan kehidupan anak-anak Tuhan bukan menjadi kehidupan yang biasa-biasa, tetapi menjadi luar biasa sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, sore hari ini saya menggantikan Pastor Billy. Tadi tiba-tiba siang Pastor Billy bilang, nanti kamu aja yang masuk 34 ya, aku berasa capek. Jadi Pastor Billy yang isi di Remsi sore hari ini. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua. Saya sudah lama nggak masuk di Geraha 34. Saya percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita. Siap diberkati? Yang siap diberkati katakan amin. Amin. Tidak terasa kita memasuki bulan Maret. Ini sudah tanggal 2 Maret ya. Cepat sekali ya waktu saudara ya berlalu. Dan sepanjang bulan Maret ini ada tema dari pusat, dari gereja. Bagaimana kelimpahan kasih Bapa Yahweh itu mengubahkan kemalangan menjadi berkat. Saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan pernah malang. Kehidupannya akan selalu berbahagia, diberkati dan beruntung. Sebab Tuhan yang mengasihi kita, Dia selalu ada dalam hidup kita. Di dalam Tuhan tidak ada kemalangan. Bahkan Dia sanggup untuk mengubah kemalangan menjadi berkat. Oleh sebab itu saya berikan judul hari ini, rahasia hidup berhasil dan beruntung. Rahasia memiliki kehidupan yang selalu berhasil dan beruntung. Ini adalah ketetapan Tuhan bagi setiap kita, karena hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, hidup kita pasti sukses. Ya, Yesus hidup sejati, ya, yakin hidup sukses. Semuanya karena Tuhan. Mari kita lihat dan buka bersama firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Dikatakan di situ banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Wah, kok kelihatannya nggak enak ya? Banyak kemalangan orang benar. Kayaknya lebih cocok gini Pastor. Banyak kemalangan orang berdosa. Banyak kemalangan orang jahat. Ini orang benar loh. Tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Kita lihat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan gak selalu mulus. Ada hal-hal di dunia ini yang boleh dikatakan seperti penderitaan. Boleh dikatakan sebagai tantangan, keterpurukan bahkan. Seolah-olah itu sebuah kemalangan di mata dunia. Tetapi di dalam Tuhan, Dia sanggup untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Boleh ada masalah atau masalah demi masalah gitu ya. Silih berganti, ya hidup itu kan seperti rangkaian masalah kata salah satu profesor doktor kenalan saya di Surabaya. Tapi di dalam Tuhan, setiap masalah Dia sanggup ubahkan justru untuk mendatangkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Gak masalah itu ya, karena setiap masalah Tuhan dapat pakai itu menyatakan mujizatnya. Ada Tuhan, dikatakan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kita bersyukur memiliki Tuhan dan Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang memegang kendali
sepenuhnya. Tidak pernah dia lepaskan kendali saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dia tetap Tuhan di atas segalanya. Firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Segala. Ya, ini adalah jaminan. This is good news. Ini kabar baik. Tuhan tidak melepaskan kita dari sebagian kesesakan kita. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari segala, semuanya itu. Saat ini pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Orang benar itu yang bagaimana? Firman Tuhan juga berkata bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Sebenarnya dari kita itu gak ada yang bisa membenarkan diri kita sendiri. Bahkan ya, mungkin ada orang yang bangga dengan perbuatan-perbuatannya, bangga dengan kesalehannya, tapi saya mau katakan tidak ada yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Saudara dan saya adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Kristus. Kita bisa dikatakan orang benar karena kita menerima karya penebusan, karya pengampunan dosa yang Yesus sudah selesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara dan saya disebut orang benar, identitas kita menjadi orang benar, itu semua hanya karena perbuatan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Seharusnya kita semua orang berdosa, saudara. Orang berdosa itu ya pasti ada akibat dosa. Apa akibat dosa? Maut. Apakah maut itu? Terpisah dari Tuhan, mati. Kematian itu artinya terpisah dengan Tuhan. Tetapi bersyukur saat ini Tuhan sudah mengubah identitas kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Saya mau tanya, siapa di sini orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan orang benar. Berarti firman Tuhan ini bagi saudara, berlaku bagi kita semua. Firman Tuhan katakan juga dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Apakah sebagai anak Tuhan kita nggak pernah buat dosa lagi? Kita nggak bisa buat dosa? Bisa. Apakah sebagai orang benar kita nggak bisa mengecewakan Tuhan? Bisa. Apakah kita nggak pernah lakukan sesuatu yang aduh atau jatuh gitu? Bisa saudara. Tetapi perbedaannya di dalam Kristus, Dia akan terus membenarkan kita. Dia akan terus memulihkan kita. Dia akan terus menguduskan hidup kita. Dia akan terus menyempurnakan hidup kita. Yesus yang membenarkan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu hidupnya pasti akan ditolong oleh Tuhan. 3 kebenaran. Kenapa kita bisa memiliki kehidupan yang berhasil dan beruntung? Yang pertama, kita perlu ketahui kebenaran ini, bahwa Tuhan ada di pihak kita. God is for you. Tuhan ada di pihakmu. Kalau saat ini ada yang berpikir ya, Tuhan kenapa ya aku kok ngalamin masalah ini ya? Apa Tuhan udah gak sayang lagi sama aku? Apakah Tuhan marah ya sama aku? Hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. God is for you. Tuhan ada di pihakmu. He is not against you. Dia tidak melawanmu, dia tidak memusuhimu. Kalau dulu semasa kecil saya tahu istilah boloan ya. Wah kamu boloku, bolo-bolo. Tapi kalau sudah mengecewakan ada teman kita yang berbuat salah sama kita, kita bilang siwa. Siwa itu udah gak berteman lagi. Nah, Tuhan gak seperti itu. Ketika kita mungkin melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan gak bilang udah mulai saat ini aku udah gak mau lagi urusan sama kamu, udah siwa ya. Terus Tuhan marah ngambek sama kita. Enggak saudara. Tuhan katakan bahkan ketika kamu gak setia, aku tetap setia. Kasihku kekal terhadapmu. Kasihku tidak berubah atas hidupmu. Kasihku tidak pernah berkesudahan. Kasihku tidak akan pernah berakhir. Dan aku tidak akan pernah menyerah atas kehidupanmu. Karena aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dan aku akan terus menarikmu dengan kasih setiaku. Saudara ketahuilah saat ini.
kabar baik buat kita semua. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, apa yang orang boleh lakukan, saudara? Di dunia ini kita mungkin mengalami berbagai macam hal. Tetapi ingat, ketika Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang akan bereskan semuanya. Kita lihat kehidupan Naomi. Naomi itu adalah mertuanya dari Ruth. Kehidupan Naomi itu kalau dilihat ya secara sekilas seperti sebuah tragedi. Karena apa? Suaminya Naomi ya. Suaminya Naomi itu meninggal. Terus dia punya anak dua-dua juga meninggal ya. Salah satunya itu adalah suaminya Ruth. Kalau orang melihat pada saat itu, wow, kenapa kok kemalangan itu terjadi dalam kehidupannya Naomi? Orang melihat, wah ini pasti Naomi kena kutuk. Tuhan ini yang menghukum dia. Sampai meninggal semua loh. Suaminya meninggal, anak-anak lelakinya meninggal. Seperti gak punya apa-apa. Dan Naomi juga berpikir, wah kelihatannya Tuhan ini memusuhi aku. Ada dia katakan seperti ini di dalam Rut 1 ayat 13. Tangan Yahweh yang telah teracung kepadaku. Aduh gimana ya? Aku kok ngalamin seperti ini ya. Tuhan marah ini sama aku. Bahkan ketika orang-orang berjumpa dengan Naomi. Naomi itu katakan, kamu jangan panggil aku lagi Naomi ya. Tetapi panggil aku Mara katanya. Dalam Rut 1 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara. Arti dari kata Mara ini adalah pahit. Karena kehidupannya itu terkesan banyak sekali kepahitan, kesedihan dan kesusahan. Naomi ya di situ berkata, karena yang Maha Kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Beberapa banyak orang di luar sana ketika mengalami hal-hal yang menyedihkan, mereka berpikir, wah ini Tuhan ini. Tuhan yang buat hidupku sangat pahit, bitter. Marah itu artinya pahit. Bahasa Inggrisnya bitterness. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan dapat mengubah dari sesuatu hal yang kelihatannya pahit. Itu menjadi sangat manis. Kita melihat Tuhan memulihkan kehidupannya Naomi. Siapa pernah menyangka Naomi bisa menimang cucu? Ketika itu Naomi berkata kepada kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Dia katakan, udah kalian lebih baik kembali aja ke rumah kalian, kembali ke orang tua kalian. Nanti bisa menikah lagi, karena aku udah gak punya apa-apa. Masa kamu mau nunggu aku sampai punya anak lagi, terus nanti anakku besar terus menikah sama kamu, gak mungkin kan? Naomi berkata bahwa di dalam hidupnya sudah tidak ada lagi harapan. Mending menantu-menantunya pergi. Tetapi Tuhan bisa memulihkan keadaannya Naomi. Kita melihat akhirnya Ruth bisa menikah dengan Boaz dan memiliki anak yang bernama Obed. Obed adalah ayah dari Isai dan Isai adalah ayah dari Daud. Siapa pernah menyangka bahwa dari keturunan Naomi lahirlah Daud. Bahkan dikatakan Yesus anak Daud. Saudara melihat dari sesuatu yang tidak ada harapan. Dari sesuatu yang sangat menyedihkan. Dari sebuah tragedi, marah, bitterness, Tuhan bisa ubah menjadi matof atau goodness. Dalam bahasa Ibrani-nya marah, kita lihat kembali ya, artinya bitterness, ya ada di slide-nya mungkin. Ada marah sama matof, ada? Oh belum muncul, ya. Bagaimana marah artinya bitterness? Nah ini dia, matof artinya goodness. Tuhan ubah dari sesuatu yang pahit, sesuatu yang buruk menjadi sangat baik. Atau alangkah baik, teramat baik. Karena apa saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Siapa percaya? Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Percayalah kalau Tuhan ada di pihak kita.
Dia yang akan berperang, Dia yang akan bertindak, Dia yang akan bekerja untuk memberikan kemenangan dalam hidup saudara, untuk memberikan kebaikan dalam hidup saudara. Dan ketika Naomi pada saat itu mungkin dia merasa kehilangan banyak hal. Harta benda juga, keluarga juga. Tapi Tuhan memelihara kehidupan Naomi bahkan sampai akhir hidupnya. Saat ini jangan pernah khawatir saudara. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhanmu dan dia dapat mengubahkan yang buruk menjadi baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus baik, Dia baik bagiku. Mau ya kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa yang dipelihara Tuhan. Katakan kau baik Tuhan. Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Kau baik bagiku, Dia baik bagiku. Melewati badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Yang percaya punya Tuhan yang baik, katakan amin. Kita punya Tuhan yang baik. Jangan pernah takut menghadapi apapun di dunia ini. Dia sanggup untuk membalikkan keadaanmu. Sebab itu kehidupan kita berhasil dan beruntung. Yang kedua saudara, kenapa kita bisa yakin? Bukan hanya Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan bukan memusuhi kita, bukan melawan kita. Tetapi Tuhan juga selalu ada bersama dengan kita. God is with you. Tuhan selalu bersama dengan kita. Melewati apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pemazmur katakan, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Apapun kita lewati saudara, asal bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. God is with you. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya Yusuf. Yusuf juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Umur 17 tahun, dia dijadikan budak. Dan ada jarak yang cukup lama, tadi saya baca. Ya, umur 30 tahun Yusuf baru diangkat, dipromosikan oleh Firaun. Jadi itu ada sekitar 13 tahun. 2 tahun dia ada di dalam penjara, 11 tahun dia menjadi budak. Kita gak pernah tahu gitu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun proses yang Tuhan izinkan untuk saudara lalui. Apapun musim yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan memandang Tuhan seperti keadaan. Sekalipun Yusuf di dalam sumur, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai Yusuf dan mengeluarkan Yusuf dari sumur. Sekalipun Yusuf dijadikan budak, Tuhan ada di sana dan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Sekalipun Yusuf difitnah, dimasukkan penjara, Tuhan ada di sana. Menyertai kehidupannya Yusuf sehingga dia menjadi kepala dari penjara. Ketika Yusuf dilupakan oleh teman-temannya di penjara, Tuhan ada di sana. Tuhan gak pernah melupakan, Tuhan gak pernah meninggalkan, sebab Dia Tuhan yang setia. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Saudara dan saya adalah perbuatan tangan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Ya, mungkin kita melalui lembah. Ya, mungkin kita berada dalam tanda kutip seperti seolah-olah di penjara, saudara. Atau seperti seolah-olah di dalam sumur. Terpuruk keadaannya. Tapi lihat, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun apapun kondisinya, apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk saudara kerjakan. Karena penyertaan Tuhan itu pasti akan membuat saudara berhasil. Gak perlu Yusuf harus jadi bos dulu, wah baru diberkati perbuatan. No, sekalipun Yusuf dijadikan servant, budak atau pelayan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Saat ini, apapun yang saudara lakukan, saat ini, dimanapun posisi saudara berada, ada penyertaan Tuhan yang pasti akan membuat apapun yang saudara kerjakan berhasil dan beruntung. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses. Saat firman Tuhan ini diberitakan saat di ayat ketiga itu, keadaan Yusuf itu masih belum jadi Perdana Menteri di Mesir loh saudara. Pada saat itu Yusuf masih menjadi pelayan loh. Tapi Tuhan katakan bahwa Yusuf menjadi seorang yang sukses. Kesuksesan yang menurut Tuhan itu beda dengan kesuksesan menurut dunia. Sekalipun menjadi pelayan, di situ dikatakan sukses. Karena Tuhan yang menyertai. Di ayat ketiga, tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Lihat, apapun yang saudara lakukan. Mungkin saat ini yang saudara lakukan hanyalah hal-hal kecil. Mungkin saudara bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saudara mungkin lagi masak. Saudara mungkin lagi cuci-cuci baju. Atau mungkin bapak-bapak saya nggak tahu apa yang sedang dikerjakan. Tapi saya mau pastikan ketika Tuhan menyertai hidup kita, Dia akan membuat semua yang kita kerjakan sukses dan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Andalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dalam apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ku tak akan jalan sendiri. Ada Tuhan. Tuhan tolong padaku. Amin. Ku tahu firman-Mu menerangiku, sebab ku tak akan jalan sendiri. Yang disertai Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bersama. Katakan, ku tak akan jalan sendiri. Kami gak pernah jalan sendiri Tuhan. Ada Tuhan menolong kami. Tuhan tolong padaku. Terima kasih buat firman-Mu. Ku tahu firman-Mu menerangiku, sebab ku tak akan jalan sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Saat saudara lakukan sesuatu hal yang mungkin orang anggap remeh, tetapi lihat sesuatu hal yang kelihatannya kecil. Firman Tuhan katakan kerjakan sesuatu yang kecil itu dengan setia. Orang yang setia terhadap perkara kecil, Tuhan akan terus menambahkan, bahkan sampai menjadi besar. Itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Penyertaannya membuat
apapun yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Bukan hanya Tuhan itu ada di pihak kita. Bukan hanya Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tetapi yang ketiga, Tuhan ada di dalam kita. God is in you. Tuhan ada di dalammu. Siapa percaya di dalam kita ada Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan. Orang-orang yang melambaikan tangan, saudara memiliki kuasa. Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, engkau menerima kuasa. God is in you. Kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup by the power of the Holy Spirit. Kita hidup dengan kuasa Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitku, kata Tuhan. Di mana rohku tinggal dan diam di dalammu. Tuhan bukan hanya beserta kita, tetapi Dia tinggal dan bekerja di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita, sebab itu God will never fail you. Tuhan tidak akan pernah menggagalkanmu. Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebab sebenarnya kita sudah menyatu dengan Tuhan, saudara. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Roh Tuhan dengan roh kita itu sudah manunggal. Dua udah menjadi satu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. Kita melihat bagaimana kehidupan orang yang di dalamnya ada kuasa roh Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengaruniakan rohku untuk tinggal di dalammu. Dan Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Ketika kita tahu ada Tuhan di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Kok enak, Pastor? Semua yang kami inginkan, katanya, iya firman Tuhan bilang mintalah apa saja yang kamu inginkan. Rahasianya apa, saudara? Karena apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang menjadi keinginan kita juga. Kita sudah sehati sama Tuhan. Kita udah sejalan sama Tuhan. Kita udah sepakat, bahkan sepaket sama Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Jadilah dalam hidupku. Sebab itu kalau keinginan kita sama keinginan Tuhan udah sinkron, pasti Tuhan akan jadikan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, itu juga kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu juga menjadi kerinduan saudara. Semua itu akan terjadi padamu. Siapa percaya di dalam kita ada roh Tuhan. Roh Tuhan yang membuat rencananya jadi digenapi sempurna atas setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Because greater is He. Karena terlebih besar Dia yang tinggal di dalam kita daripada yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan, ya di dunia ini kamu akan menderita, mengalami penderitaan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena aku telah menang atas dunia ini. Sebagaimana Dia, demikian juga kita. Oleh sebab itu kita disebut more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Apapun yang kita alami, yang menghadapi itu Tuhan sebetulnya. Yang bekerja bukan lagi kita, Tuhan yang bekerja bagi kita. Tuhan yang bertindak ganti kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kita terima kemenangan demi kemenangan. Umat pemenang, percayalah saat ini bahwa kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalammu, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak akan jalan sendiri, tapi ada Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawa kami Tuhan. Bawalah
diriku kepada segala kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan bersama, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Terima kasih Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang memberi kemenangan, nama yang beri menang, Yesus Tuhanku. Kenapa saudara dan saya disebut anak Tuhan? Kenapa saudara dan saya disebut anak-anak Elohim? Sebab hidup kita dituntun dan dipimpin oleh rohnya Tuhan. Kalau roh Tuhan yang memimpin hidup kita, saya percaya saudara, kehidupan kita akan terus dibawa naik, tidak turun. Kehidupan kita akan dijadikan kepala, bukan ekor. Kehidupan kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Kehidupan kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebab itu mari sadari ketiga hal ini. Sebagai kesimpulannya saya juga undang pemain musik worshipers maju ke depan. Sadari bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tuhan tidak pernah melawanmu, saudara. Tuhan tidak pernah memusuhimu. God is for you. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan itu selalu besar, bersama dan beserta dengan kita. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan. Sebab itu jangan pernah khawatir. Semua kita lewati bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan. Tetapi sebaliknya dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Yang terakhir, sadari hal ini. Bahwa Tuhan ada di dalam saudara. Rohnya yang kudus akan selalu memimpin hidup kita. Dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan kuasanya jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Di dalamku. Di dalamku. Yang percaya di dalam kita ada roh Tuhan. Katakan Yesus terlebih besar. Kami gak takut Tuhan. Yesus terlebih besar. Jauh lebih besar dari masalah kami. Di